Terkadang muncul sebuah kegelisahan, bukan gelisah karena tagihan atau deadline kerja, tapi sebuah kegelisahan yang lebih dalam, seolah ada sesuatu yang monumental akan terjadi, tapi kamu tak tahu apa itu. Hidupmu baik-baik saja, bahkan mungkin terlihat berhasil di mata orang lain, tapi ada suara kecil di hatimu yang berbisik, ini bukan semuanya. Ada sesuatu yang lebih. Hari ini kita akan membahas 7 tanda rahasia itu. Ini bukan tanda yang berteriak. Ini adalah bisikan. Pola yang halus. Pergeseran-pergeseran kecil yang jika kamu peka akan menunjukkan bahwa hidupmu sedang bersiap untuk sebuah transisi besar. Bukan akhir, tapi sebuah awal baru. Tanda pertama ini sering kita salah pahami. Namanya ketidakpuasan ilahi. Ini perasaan bahwa meskipun segalanya tampak baik-baik saja, itu tidak lagi terasa cukup. Banyak orang mengira ini adalah rasa tidak bersyukur. Kurang ajar. Sudah sukses kok masih tidak puas. Padahal, ini justru sinyal dari jiwa bahwa kamu sudah tumbuh melampaui wadah yang saat ini menampungmu. Ini sinyal bahwa jiwamu lebih besar dari kotak yang selama ini membatasinya. Bayangkan seorang karyawan yang sudah mencapai puncak di perusahaannya. Gajinya besar, jabatan mentereng. Tapi setiap pagi ada rasa hampa yang dalam. Bukan karena malas, tapi karena jiwa entrepreneurnya yang dahulu terpendam, kini berteriak untuk dilepaskan. Ketidakpuasan ini adalah kompas. Dia bukan musuh yang harus dibungkam dengan hiburan atau kesibukan. Dia adalah guru yang memberitahu waktunya untuk berkembang lagi. Lalu tiba-tiba, nalurimu menjadi sangat kuat. Ini tanda kedua, amplifikasi intuisi. Kamu mulai mendapat ide-ide aneh di kamar mandi. Mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata. Firasat yang tiba-tiba muncul dan ternyata benar. Intuisi ini seperti sinyal wifi dari alam semesta. Selama ini mungkin sinyalnya terputus-putus oleh keributan. Tapi ketika transisi besar mendekat, sinyal itu menjadi kuat dan jelas. Ia membisikkan petunjuk, mengirimkan gambaran tentang masa depan yang mungkin. Jangan abaikan ini. Catat, ide yang muncul tiba-tiba itu bisa jadi adalah peta harta karun untuk hidupmu yang baru. Tanda ketiga mungkin yang paling ajaib. Munculnya guru tak terduga. Bukan guru dengan jubah atau jenggot panjang, tapi dalam bentuk orang biasa. Sebuah buku yang secara tidak sengaja kamu ambil. Sebuah podcast yang tiba-tiba muncul di feed kamu. Atau bahkan sebuah kalimat dari anak kecil yang membuatmu terpaku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah orkestrasi kehidupan. Alam semesta sedang menempatkan orang dan sumber daya yang tepat di jalanmu. Tepat pada waktunya. Mereka datang membawa potongan puzzle yang tepat yang sedang kamu butuhkan. Pertanyaannya, apakah kamu cukup sadar untuk menyambut mereka? Atau kamu terlalu sibuk sehingga melewatkannya? Tanda keempat mungkin yang paling berat. Intensifikasi emosi. Kamu bisa tiba-tiba menangis tanpa alasan. Marah pada hal-hal kecil yang biasanya tidak kamu pedulikan. Atau justru merasa begitu bahagia dan bersyukur secara mendalam. Bayangkan ini seperti proses spring cleaning untuk jiwamu. Sebelum perabotan baru, pola pikir, pengalaman,
Identitas baru dimasukkan, perabotan lama harus dibongkar dan dibersihkan. Emosi yang intens ini adalah cara jiwa dan tubuhmu melepaskan luka, keyakinan, dan pola lama yang sudah tidak lagi melayanimu. Jangan dilawan. Biarkan mengalir. Rasakan sepenuhnya, karena itulah cara mereka pergi untuk selamanya. Lalu, dunia luarmu mulai berubah. Inilah tanda kelima. Pengacakan kembali realitas. Hubungan yang selama ini nyaman tiba-tiba renggang. Pekerjaan yang stabil terasa goyah. Teman-teman yang dulu cocok, kini percakapannya terasa hambar. Ini mungkin terasa seperti kekacauan. Seolah dunia yang kamu bangun dengan susah payah sedang runtuh. Tapi lihatlah lebih dekat. Ia tidak runtuh, ia sedang disusun ulang. Hidup sedang memindahkan orang dan situasi yang tidak selaras dengan frekuensi barumu untuk memberi ruang bagi yang selaras. Percayalah pada proses ini. Kekacauan ini adalah tanah subur di mana sesuatu yang baru akan tumbuh. Tanda keenam ini paling membahagiakan. Sekilas dirimu di masa depan. Kamu tiba-tiba berkata sesuatu dengan begitu bijaksana dan berani, dan kamu sendiri heran, kok bisa aku bilang begitu? Atau dalam suatu situasi, kamu bertindak dengan percaya diri yang bukan seperti dirimu yang biasa. Itu adalah previewnya. Itu adalah dirimu yang sudah berevolusi, menyelinap ke momen sekarang untuk memberimu rasa, untuk memberimu bukti bahwa ia sudah ada di sana. Ia sedang menunjukkan padamu bahwa semua proses yang kamu jalani tidak sia-sia. Kamu sedang berubah dari dalam keluar. Dan akhirnya, di balik semua kegelisahan, intuisi, dan emosi, datanglah tanda ketujuh. Pengetahuan yang tenang. Sebuah keyakinan yang dalam dan sunyi di dalam dadamu. Sebuah kepercayaan bahwa meskipun kamu belum tahu bagaimana detailnya, semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan keyakinan buta. Ini adalah keyakinan yang lahir dari pengakuan pada semua tanda sebelumnya. Kamu mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingmu. Kamu berhenti memaksakan kehendak dan mulai mengalir bersama sungai kehidupan. Kamu let go. Jika kamu mengalami salah satu atau bahkan semua tanda ini, ucapkan selamat. Selamat datang di ambang transformasi. Ingatlah ini. Tahap hidup berikutnya bukan sesuatu yang terjadi padamu, tapi sesuatu yang muncul dari dalam dirimu. Kamu bukan korban dari perubahan ini. Kamu adalah arsiteknya. Berhentilah menunggu surat undangan resmi. Berhentilah menunggu semua kondisi menjadi sempurna. Perubahan sudah mengetuk pintu hatimu. Tugasmu hanya satu, memberanikan diri untuk membukanya. Tanda mana yang paling kuat kamu rasakan akhir-akhir ini? Dan apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk menghormati bisikan jiwamu itu? Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya